kembali kita bersama-sama berjuang. Nah, pada saat ini, kali ini saya diminta untuk berbagi. Karena artian ilmu itu milik Tuhan, kita tidak berani. Kalau orang saya bilang tuh menggarami lautan, nguyai segoro. Jadi saya tidak ingin hendak nguyai segoro, menggarami lautan. Kita mengingat kembali, kita sharing yang sudah diturunkan ke Nusantara kita ini lewat tangan-tangan karya leluhur kita, dan kita masih diizinkan untuk melihat dan melestarikan. Kenapa menjadi perhatian kita? Banyak pusaka kita, tidak hanya keris, gamelan, kain, itu banyak di luar negeri. Nah, terutama keris dan senjata lainnya. Nanti kalau kita tidak melestarikan, tidak meneruskan dari situ, anak cucu mau belajar itu harus luar negeri. Kalau di Jawa itu mulai di gamelan, banyak orang di Jawa tidak mau belajar gamelan, tapi orang bule-bule sangat semangat belajar gamelan. Jadi sih begitu. Jadi saya diamanahkan oleh panitia untuk membahas bunga rampai, atau kalau bahasa Jawanya sekarang lonce Krishna Sanana. Jadi kita bisa berbagi bersama, nanti kita bisa bincang juga, saling mengisi tentang seperti apa sih keris itu bisa hadir di Nusantara. Kemudian bagaimana keris itu dipelajari, studi tentang keris. Kemudian kenapa keris itu juga dipandang dari sisi keindahan sebagai karya seni, sebagai sesuatu yang dikagumi, yang dipuja. Kemudian secara metalurgi, keris itu adalah bagian dari tosan aji, teknik tempat tosan aji. Apa itu tosan aji dan apa bedanya dengan teknik tempat yang ada di dunia lainnya? Kemudian UNESCO itu mengakui keris kita karena kerumitan lingkup budayanya. Jadi di dunia ini tidak ada senjata, terutama senjata tikam yang lingkup budaya itu sedemikian luas, demikian syarat. Jadi keris akhirnya oleh UNESCO diakui intangible-nya, sisi non bendawi, dan salah satu yang syarat adalah dari sisi dapur dan dari sisi pamor. Kemudian kita juga akan membahas keris itu sebagai identitas bangsa kita Nusantara itu ternyata sudah sejak dulu diperjuangkan sebenarnya. Jadi secara sekilas, karena untuk hemat waktu juga, kajian etimologis keris itu berasal dari kata kres. Kita mendapatkannya di prasasti kuno, prasasti zaman Mataram Buddha, Mataram Hindu itu ditulisnya kres. Kres itu kalau dari studi linguistik itu berasal dari onomatope. Onomatope itu penurian bunyi. Seperti ayam itu kalau keluruk ya bahasa Jawa itu disebutnya kukuruyuk. Tapi kalau orang Sunda disebutnya congkorongok. Padahal ayam jagungnya sama. Orang Prancis bilangnya kokoriko, orang Inggris bilangnya klubredu, ya. Jadi itu namanya onomatope. Nah, keris itu dinamai keris itu karena penurian bunyi ketika bilahnya digunakan untuk menikam musuh dan atau menggores penyayang. Seperti alat musik gamelan itu juga onomatope semua, dendang karena bunyinya dang dan lain-lain. Jadi sementara ini memang dari penelitian yang ada disimpulkan keris memang paling tua ditemukan zaman Mataram Hindu dan Buddha dari dinasti Sanjaya dan Sailendra. Artefak-artefak kuno beberapa kita temukan juga secara arkeologis. Kemudian di prasasti juga kita bisa mengutip. Kemudian di candi Prambanan, Candi Borobudur itu banyak gambar prototipe keris, tapi kebanyakan bilahnya itu besar, tebal. Nah, akhirnya secara folklore orang Jawa menyebut keris kuno dengan sebutan keris Budo. Budo itu tulisannya Buddha, tapi di lidah Jawa dibaca Budo, maksudnya merujuk ke dinasti Sailendra Mataram Buddha karena
kegebilangan Borobudur, karena nanti ada gamelan Laras Slendro dari Slendra ya. Tadi ada gambar salah satu dari Borobudur tentang salah satu gambar keris prototipe ya, prototipe keris kuno, masih besar-besar, nanti ada yang panjang, ada juga yang pendek. Kemudian kalau kita menarik ke belakang, sebenarnya keris itu secara dari bukti artefaknya, kita bicara arkeologis, kita bicara sejarah, itu dari mana? Ternyata sebenarnya itu kelanjutan dari penemuan alat-alat kuno, piranti kuno. Leluhur kita mengalami zaman Paleolitikum, kita mengalami zaman Mesolitikum, dan kita mengalami zaman Neolitikum. Di dunia ini fosil-fosil tua termasuk ada di kita. Jadi fosil tua itu ada di Afrika, fosil manusia purba ya, ada di Afrika dan ada di kita, di Nusantara. Di tempat lain itu tidak banyak ditemukan. Bahkan di Cina, mereka berusaha, Partai Komunis Cina itu memberikan gelontoran uang yang banyak untuk arkeolognya untuk mencari fosil yang lebih tua daripada fosil manusia purba yang di Nusantara, tapi tidak ketemu. Jadi kita ini kebudayaannya sudah tua, sudah purba sekali. Nah, dari karya leluhur purba itu mereka menggunakan alat-alat yang dari alam sekitar, yaitu dari batu. Kemudian mereka menemukan alat yang disebut kala genggam, seperti belati ya, tapi disebut kala genggam. Kemudian belati dari tulang-tulang hewan itu. Nah, itu digunakan untuk membagi daging hewan buruan, dan digunakan sebagai simbol juga, karena yang membagi itu tokoh kepala sukunya gitu, dan sebagai simbol nanti itu diturunkan. Sampai sekarang kita kalau di Indonesia Timur, di Raja Ampat, di Seram, di Manowari, itu kapak-kapak genggam itu masih sebagai pusaka, diturunkan dari kepala suku dan sebagai mas kawin dan seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke zaman logam, logam, kemungkinan ditemukan logam juga gara-gara ada garis-garis urat logam yang ada di alat-alat batu itu, ketika mereka dengan api unggun dari batu itu ada yang meleleh, kemudian menjadi logam, bisa dicor, bisa ditempa. Kemudian kita masuk ke zaman logam. Artefak tembaga kita tidak temukan. Jadi sepertinya kita melompat ke zaman perunggu. Tapi seperti dalam pemikiran logis, pasti sebelum perunggu kita mengalami tembaga sebenarnya. Karena perunggu sendiri campuran tembaga dan timah. Tapi kemungkinan tembaga itu cepat korosi. Jadi ketika dia ada di alam cepat hancur. Nah, sedangkan perunggu ketika dia korosi lapisan hijaunya di luar itu, dia menjadi pelindung dari dalamnya. Jadi banyak peninggalan perunggu itu yang lebih utuh dari peninggalan besi malah, karena dia oksidasi luar itu patinanya melindungi dalamnya. Nah, dari itulah kita ngambil teori memang kebudayaan itu tidak pernah ada yang baru. Sebenarnya yang ada sekarang itu sebenarnya adalah inovasi dari invention ya, inovasi pembaharuan dari invensi yang lama, penemuan yang lama mengalami perkembangan, nanti simultan perkembangannya tambah kompleks, tambah. Nah, jadi tapi tidak pernah ada barang baru sebenarnya. Begitu juga keris. Keris itu sebenarnya pengembangan juga dari belati logam kuno, tapi ada sesuatu yang tidak disebut keris, ada sesuatu yang disebut keris. Jadi untuk membedakan keris dengan belati lain, senjata tikam lain di seluruh dunia, dan membedakan keris dengan senjata tikam belati sebelum adanya keris, itu adalah adanya rician gonjo. Di Bali juga disebut gonjo juga. Di Balinya ganja atau gonjo juga? Gonjo juga ya. Jadi ada rician gonjo dan ada bentuknya yang melengkung ke dalam atau disebut condong lele. Karena tangan kita ini kalau maju ke depan secara anatomi itu membentuk busur masuk ke dalam. Jadi leluhur kita itu sudah canggih dalam teori desain. Bagaimana membuat senjata tikam yang memang secara ergonomis itu cocok dengan anatomi tubuh, dibuatlah melengkung ke dalam, atau kalau di Jawa condong lele. Jadi sesuatu senjata tikam, sebuah senjata tikam bisa disebut keris ketika dia mempunyai rician gonjo dan berbentuk melengkung ke dalam, condong ke dalam atau condong lele.
Jadi itu dasar utama. Selain dari rincian lain, nanti itu mempengaruhi ke nama-nama dapur. Nah, sementara ini kita nanti ketemu banyak buku referensi tentang keris. Kita nanti sowan, kita interview, kita bicara, kita waterbak dengan banyak tokoh keris. Nanti jangan kaget, pendapat itu beda-beda tentang keris. Yang beliau satu bicara A, nanti ketemu beliau yang satunya lagi bicara B. Ya itulah karena salah satu yang karena diakui UNESCO karena kerumitannya. Jadi keris bisa dipelajari dari perspektif studi yang berbeda-beda. Jadi ketika orang sejarah akan melihat, akan penasaran, kurius ya, mengkritisi keris, mencari tahu tentang keris dari validasi ilmu sejarahnya. Begitu juga lain, dari studi antropologi, dari arkeologi, dari semiotik, dari ilmu politik, ilmu hukum, dari segala macam, dari ilmu seni, art, ya, dari filologi, ilmu naskah kuno dan lain-lain, dari folklore. Jadi itu yang kita harus galakkan. Jadi setiap studi saya dengan kawan-kawan di komunitas keris UI itu kita memprovokasi ya, mahasiswa saya yang sedang S1 atau S2, bahasa keris aja sesuai ilmumu gitu. Yang dari jurusan filsafat, ayo tesismu atau skripsimu bahas keris tapi dari studimu. Jadi dari arkeologi, dari filsafat, dari antropologi kita racuni itu virus kecintaan terhadap keris. Karena kita membutuhkan semakin banyak studi dari berbagai sudut pandang pendekatan, dari sudut pandang perspektif yang berbeda, itu semakin berkahnya. Makanya kita harus bijak dengan adanya perbedaan tentang sejarah keris menurut ilmu ini, ilmu itu nanti beda, dan di tiap daerah nanti juga punya pandangan sendiri tentang keris gitu, karena secara antropologi, etnografisnya juga berbeda-beda. Nah, jadi itu yang menjadikan kita diakui sebagai intangible ya, non bendawinya. Tadinya kita keris itu mau dilihat dari sudut bendawinya, tangible ya, karena memang teknik tempat kita itu sangat rumit sekali, bahkan bisa dikatakan paling rumit sedunia, lebih rumit dari pembuatan katana, lebih rumit dari pembuatan woods ya, woods dan damasin yang ada di India dan Persia dan di Arab, di Damaskus, lebih rumit dari manapun. Tapi begitu orang UNESCO melihat sisi dari intangible ya, non bendawinya, lebih pusing lagi. Bisa ya ada sejarah tikam tuh dibuat ribuan disertasi nggak habis-habis, karena emang rumit sekali, syarat sekali dengan muatan lingkup sosial budayanya itu. Jadi kalau dari fisik masih banyak harus kita bedah. Dari ilmu fisika, bagaimana membuat titik imbang, titik beratnya yang bisa tadi dihitung anatomi, dihitung ergonomis, dan dihitung aerodinamis. Aerodinamis itu membaca tentang bagaimana harmoninya dengan atmosfer sekitar, dengan lingkup angin, dengan dan lain-lain. Terus itu sangat mencengangkan sebenarnya. Jadi banyak ilmuwan Barat, ilmuwan Jepang itu melihat keris itu mereka terkagum-kagum. Kok bisa leluhurmu bikin kayak begini? Tapi kamunya kok masih biasa-biasa aja. Atau kamu bedah kerisnya aja loh. Itu kalau mereka bilang ke kita seperti itu. Ada tokoh dari Jerman namanya Dietrich, pengusaha kapal. Jadi dia di Dresden kalau nggak salah punya galangan kapal, dan dia punya institut teknik. Nah, dia juga di situ di kampusnya dia menggalakkan keris. Termasuk Dietrich itu nanti dengan almarhum beliau masih sehat. Kapan-kapan kalau ini kita bisa undang beliau dari Jerman, tapi dulu bersama dengan Panembahan Harjonegoro dari Surakarta, Gotik Swan ya, penarinya Bung Karno itu menyusuri tradisi keris yang ada di Jogja, ada di Ngento itu dulu ayahnya Bu Jeno, Bu Sukowinangun. Terus sekarang diteruskan oleh anak angkatnya, keponakannya itu Bu Sungkowo. Terus meneliti yang di Solo sendiri, terus ke Gresik. Saya kurang tahu di Gresik masih hidup apa tidak. Terus di Malang, yang terakhir memajukan yang di Sumeneb itu di Madura. Termasuk Dietrich itu juga yang
ke Bali, kalau nggak salah dulu ke Kelungkung, jadi sempat ini dengan Pandai di Kelungkung, kalau nggak salah gitu ya, Pandai. Masih sugeng, masih sehat Pandai Kelungkung, masih sudah sepuh tapi ya. Jadi itu kita sempat budaya keris kita tuh sempat dihidupkan oleh Dietrich, itu orang Jerman. Mungkin karena kita sempat lupa ya, kita sempat lupa. Jadi nanti kita melibatkan juga ilmu kimia, bagaimana antar mineral itu unsur kimia ferro nanti ketemu nikel, dioksidasi dengan penjamasan melalui arseniko, dibantu buffernya itu ada asam sitrat dan lain-lain. Itu sangat dalam dan membutuhkan penelitian. Kita harus gandeng kampus-kampus yang punya jurusan teknik metalurgi. Di UI saya sudah mendekati juga, kebetulan rektornya itu Pak Anies, itu dari metalurgi, teknik metalurgi juga. Tapi memang di kawan-kawan akademis masih ada hambatan melihat keris. Itu kan barang kuno, itu kan barang, nah itu PR kita. Itu kan barang klenik, itu kan apa? Ngapain diteliti pakai metalurgi? Nah bingung kita, itu kan produk metalurgi gitu. Seperti itu. Saya pernah soal ke Fakultas Teknik juga, ada beberapa yang mendukung, ada yang beberapa masih ada hambatan seperti itu. Kemudian saya ketemu orang dari Badan Tenaga Atom Batan. Beliau suka keris, senang keris. Terus beliau pernah S3-nya itu di Jepang, dan ternyata ada alat untuk membedah keris tanpa harus dipotong. Karena zaman Dietrich pun untuk membedah keris ini bahannya apa itu harus dipotong, kemudian di mikroskopik dilihat sama di tes karbonnya dan lain-lain. Tapi alat yang baru ini di Jepang diberi radiasi. Nanti pakai radiasi apa? Nanti seperti ini sandinya kelelawar. Jadi pantulan radiasi yang kembali itu ditangkap. Nah di situ kelihatan bahannya apa, karena masing-masing bahan akan memantulkan radiasi itu dengan frekuensi yang berbeda-beda. Itu ternyata banyak instrumen yang kita bisa lakukan untuk membedah keris, membuka misteri rahasia keris, baik dari ilmu pasti eksak atau dari ilmu-ilmu yang ilmu budaya, ilmu metafisik juga. Karena sebenarnya ilmu metafisik itu ilmu fisika yang belum gaduh, belum sampai. Para ilmuwan belum bisa menjelaskan itu bagian dari fisika, makanya disebut metafisik. Padahal itu sebenarnya juga eksis sebenarnya. Jadi memang kita harus bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat. Kalau pandangan memang sangat rumit sekali, dan nanti akan kita menjadi lebih kaya. Karena saya agak sedih juga, mungkin saya sampaikan di sini, kawan-kawan di Madura itu banyak pesanan itu dari Malaysia. Begitu di Malaysia diberi sarung kerisnya Melayu, Malaysia, kemudian dijual ke pasar maksudnya ke market pekolektor seni di Eropa, di Amerika, tapi dibilangnya buatan Malaysia. Orang kawan-kawan pengrajin suka, senang karena tetap dibelinya mahal ya, tapi sama Malaysia dijualnya lebih mahal. Kenapa nggak kita langsung yang nembus pasar seni mereka? Karena kolektor seni mereka itu antusias dan apresiasi tinggi sekali melihat seni buatan metalurgi kita, seni garap ukir kayu kita, seni kemasan, tempat perhiasannya sama kemasan juga kan. Kemasan kita tuh mereka takjub sebenarnya. Tapi kenapa tidak kita sendiri? Nah itu sekelumit tentang keluasan studi tentang keris. Moga beli. Tidak heran kenapa saya juga salah satunya sampai tidur pun itu saya kelon keris. Kadang istri saya rame juga gitu kan. Karena kita sangat sayang, sangat sampun beli, saya cukup beli kelihatan, terima kasih. Ji, kelihatan sambung sekap. Siap. Hadirin kelihatan juga ya.
Jadi karena memang ada nilai rasa yang menyentuh kita, nilai keindahan. Jadi dari zaman saya sebelum nikah sampai saya nikah, yang saya koloni ya keris. Jadi sebenarnya istri pertama itu sebelum istri manusia itu keris. Karena memang ada rasa keindahan itu yang masuk ke hati. Rasa estetika itu sangat pribadi, tidak bisa dipaitu ya, dicemooh itu tidak bisa. Karena memang itu menyentuh perasaan terdalam. Nah, dari kajian ilmu seni atau art, science of science ya, jadi science of art itu bisa dijelaskan tentang apa itu indah, apa tidak indah. Jadi banyak teori tentang keris ya, dari Colin Wood, dari George Santayana, dari banyak peneliti ilmu sosiologi juga yang membahas art dari sosiologi dan lain. Jadi dari pendapat itu dapat disimpulkan bahwa suatu dibilang indah atau tidak indah itu bila ada unsur-unsur pada suatu benda atau hal seni itu masuk ke dalam kriteria yang dianggap indah sesuai dengan konvensi yang berlaku. Jadi kita mungkin dengan saudara-saudara di Papua kita tidak bisa melihat keindahan koteka misalnya. Tapi buat mereka itu bagian dari rasa keindahan mereka. Karena memang itu sesuai konvensi yang masing-masing. Patung Asmat itu misalnya dengan patung yang dari Batak gitu ya, itu akan berbeda. Tapi memang jadi itu keindahan itu sebenarnya sangat pribadi dan sangat lokal, sangat ke daerah karena tergantung konvensi masing-masing. Jadi bagaimana menurut daerah masing-masing itu penggarapan bilah, penggarapan rincian, bagaimana bentuk dapur, bagaimana menggarap pamor, dan untuk perlengkapannya juga ya, warangka, sarung, hulu, itu bagaimana yang indah, bagaimana yang pakem, konvensi itu setiap daerah beda-beda. Dan itulah yang membuat keris Nusantara itu tambah kaya. Jadi tambah mumet. Orang UNESCO itu ketika melihat materi kita itu tambah mumet. Ada ya kayak begini di dunia itu. Jadi ternyata nggak cuma keris, banyak yang kita ajukan ke UNESCO itu bikin UNESCO mumet. Ternyata memang Nusantara kita ini dari dulu nggak main-main. Karena kita dianugerahi daerah yang subur dan hangat selalu, tropis, dan di subur itu kita selalu bersyukur dan berbagi. Jadi ketika kita panen kita berbagi, ketika kita sedang bekerja mengusahakan panen kita selalu bersyukur. Perenungan karya art kita, kreativitas kita itu sangat tinggi. Jadi itu yang memperkaya setiap daerah nanti bagaimana memperlakukan yang menurut mereka indah, anugerah dari Tuhan, berhubungan dengan rasa syukur, rasa penghormatan tuh beda-beda. Tapi ada di Jawa ada konsep klasik tentang dasar keindahan usaha keris, yaitu jelas tangguhnya. Kemudian tangguh itu gaya pembuatannya. Kemudian sepuh dalam artian sepuh memang garap besinya itu bajanya disepuh dengan bagus dan memang menggambarkan suatu ilmu yang sepuh, bisa memang buatan sepuh betul atau pembuatnya itu meneruskan tradisi perkerisan yang memang ilmunya sepuh gitu. Sepuh secara proses menyepuh dan juga sepuh secara tradisi yang kontinuitas itu yang konsisten terus menerus adalah lurus garis syaratnya dari yang sepuh itu. Kemudian wutuh dalam artian terawat karena bagian dari urusan penghormatan dan tadi cara memperlakukan. Dan wutuh dalam artian belum cuil ya. Karena kalau cuil itu disimpannya, kalau di Jawa keris-keris yang kurang utuh itu dibungkus mori jadinya jimat. Biasanya para sesepuh untuk ritual yang menyimpannya itu sebagai tindih atau sebagai apa itu. Jadi kalau masih utuh itu dikasih warangka keris. Nah, bicara tadi setiap daerah masih berbeda. Nanti ada standar yang berbeda dengan melihat suatu keris itu sebagai karya mahakarya seni, esoteri sekaligus eksoteri ya, sisi dalam dan sisi luar itu beda-beda. Jadi menurut gaya keindahan menurut Surakarta, keris yang prima, yang unggul itu harus sempurna garapnya, dan sebenarnya bentuk mereka ada apa namanya disebut kadal meteng, jadi bilahnya agak gemuk di tengah, dan ujungnya itu berbentuk buntut tumo atau ekor kutu. Mungkin di Bali ada keris buntut tumo juga.
karena itu sebenarnya ketika diperang digunakan untuk membuka chainmail, baju rantai. Jadi ujungnya yang kecil itu masuk ke lubang rantainya itu, nanti dia membuka. Jadi memang keris-keris dengan ujung buntut tumo itu memang pengaruh invasi Barat Eropa yang menggunakan baju zirah dan baju rantai. Nah, tapi di dalam pemahaman gaya Surakarta, keris-keris kuno yang mereka koleksi yang ada di Gedung Pusoko itu dibuat seperti itu semua. Jadi dilaras, kalau bilahnya agak lebar nanti dibuat sedikit agak kadal meteng yang bentuknya gembung di tengah, terus ujungnya diberi buntut tumo. Tapi kalau dari pemahaman keindahan gaya Yogyakarta itu tidak boleh. Di gaya Yogyakarta keris ya apa adanya, disimpan. Jadi gaya Yogyakarta itu lebih mirip dengan pemahaman memperlakukan artefak secara arkeologis, ya tidak boleh ada vandalisme, tidak boleh ada perusahaan terhadap artefak. Jadi sangat bertolak belakang antara Surakarta dan Yogyakarta. Mereka satu keluarga yang dipisahkan karena perjanjian Giyanti itu karena andil Belanda. Nah di situ aja kita sudah harus berlaku bijak. Bagaimana melihat keris di satu waktu yang sama, ada pemahaman keris Jawa ala Surakarta dan pemahaman keris Jawa ala Yogyakarta. Nanti ada di beberapa daerah lain lagi malah keris ketika dirawat harus disangling. Disangling itu dibikin seperti baru, terus seperti jadi dikilapkan. Mungkin di Bali seperti itu juga disangling. Terus di Filipina juga disangling. Di Filipina, terus di beberapa daerah Sumatera, di Palembang, di beberapa daerah itu dia disangling. Ini contoh dari keris menurut keindahan gaya Surakarta. Jadi dia bentuknya agak kadal meteng, kadal itu lizar itu ya, meteng itu bunting hamil. Di istilah kuno itu di tengah bilahnya agak menggembung sedikit. Itu sebenarnya untuk ketika di kajian ergonomis itu untuk membagi titik berat agak ke depan. Jadi titik kamarnya agak lebih mantap ke depan karena titik berat itu ada di depan, yang di bawah itu agak ringan. Terus ujungnya bisa menembus baju rantai itu, buntut tumo itu. Dan kalau kayak Jogja itu hanya godong puhung seperti daun singkong, godong puhung, dan ujungnya itu biasanya ujung biasa, pucukan biasa. Ada yang ngeri pandan, ada juga yang hanya nguku seperti itu. Monggo beli. Nah, kemudian yang diambil dari situ itu memang keris Indonesia. Tapi ketika kita bicara keris Indonesia itu melibatkan semua senjata tradisional seluruh Nusantara. Karena memang keris ini dibuat dengan teknik tosan aji. Tosan sebenarnya besi yang sudah diolah. Atos kalau orang Jawa bilang itu keras, tapi atos dalam bahasa Sunda itu sudah. Jadi sebenarnya secara etimologi ada kekerabatan dalam dua istilah itu, atos keras dan atos sudah, karena besi yang dari dulu memang sangat penting dalam budaya kita itu ketika diolah, ditempa itu menjadi keras atos. Nah, dari saudara yang Sunda diambil prosesnya itu sudah diolah. Jadi sama-sama kata atos artinya berbeda. Nah, dari tosan itu atosan, tos sudah atau keras. Aji itu mulia. Jadi yang disebut tosan aji itu mengandung 3 unsur, yaitu unsur baja sebagai selorok. Selorok itu tulang dalam. Kita orang Jawa kalau bilang laci itu ada, itu namanya selorok, bisa ditarik karena ada di dalam. Jadi baja di tengah, tulang dari belah, kemudian di coating itu dimantel ya, dilaminasi dengan besi yang ditempa bersama pamor. Kenapa harus di coating? Ini yang menarik di tosan aji yang membedakan dengan senjata lain di dunia. Di dunia banyak senjata yang murni baja. Kita contohkan katana Jepang, murni baja, mungkin hanya ditambah besi sedikit di punggungnya untuk memperberat punggung, tapi pada dasarnya baja murni ya. Nah, bajanya membuat katana persis seperti orang kita dulu membuat selorok. Ini dari besi yang diambil dari alam, dimurnikan, dilipat-lipat sampai menjadi banyak lipatan, kemudian menjadi baja karena ada tambahan katalis buffer, yaitu karbon yang masuk dari arang pembakaran. Nah, persis katana buat seperti itu. Tapi ketika di katana Jepang itu sudah selesai langsung disekup, kalau di kita masih harus
mantel, di-coating dengan besi yang kemudian diberi buffer katalis pamor. Karena baja itu sifatnya keras tapi lentur. Nah, tapi kelenturan ini ketika tertempuh sesuatu yang melebihi kapasitas kekuatannya, dia akan patah atau getas. Getas itu mudah patah. Sedangkan besi itu adalah verum yang hanya dimurnikan, tidak diolah menjadi baja, tidak diberi tambahan katalis karbon. Itu lunak dan liat. Jadi kalau besi itu bisa diengkok-engkok bisa, tapi tidak bisa balik. Besi itu bisa ditekuk, ini ya letter U, tapi nggak bisa balik lagi. Kalau baja itu ditekuk letter U, nanti dia akan lentur, dia akan kembali. Tapi baja itu getas bisa patah, sedangkan besi tidak. Nah, orang luar kita, baja itu kemudian di baju, di-coating, dimantel dengan besi, agar tetap bilahnya baja tapi tidak mudah patah. Itu penemuan kita. Katana itu bisa patah. Para ninja di Jepang itu membuat nunchaku, double stick itu. Sebenarnya double stick nunchaku itu alat untuk meliceti beras, gabah. Kalau kita kan pakai lesung ya. Kalau di Jepang tuh mereka pakai double stick, itu alat petani sebenarnya. Untuk melenceti, membuka kulit gabah dan kulit kedelai itu pakai itu. Nah, oleh ninja-ninja itu sebagai pasukan rahasia, mereka gunakan nunchaku sebagai senjata untuk mematahkan katana dari samping. Jadi pedang katana itu dipukul nunchaku dari samping patah. Karena memang getas bajanya kosong. Sedangkan kalau Rosanaji kita tidak bisa patah karena di-coating dengan besi. Sedangkan pamor ini dari kata war itu campur, mendapat awalan asal membentuk kata kerja menjadi amor, kemudian mendapat awalan pa membentuk kata benda menjadi pamor. Nah, fungsi pamor itu menjembatani perbedaan watak antara baja dan besi. Jadi baja itu keras dan lentur, tapi besi itu lunak dan liat. Untuk menjembatani, membuffer perbedaan watak itu diberilah lapisan pamor. Nah, teknik ini hanya kita yang punya. Nanti akan timbul 3 warna, triwarna, yaitu baja itu kalau dijamas dengan warangan berwarna abu-abu hasilnya atau kehijuan. Nah, besi itu menjadi hitam legam, kemudian lapisan pamor tetap putih karena logam pamor tidak teroksidasi, tidak mengikat oksigen. Nah, akan beda dengan teknik damasin. Damasin itu yang hanya lepeng-lepeng besi ditumpuk terus ditempa bareng. Secara pattern, pola mungkin mirip dengan pamor, tapi bukan. Karena pamor dengan teknik Rosanaji. Dan juga mereka menggunakan woods. Woods itu bukan merek obat, itu ya permen batuk bukan ya. Jadi woods itu mereka bikin tanur seperti bejana dari tanah liat, clay ya. Nanti diisi verum, biji-biji besi yang dari tambang itu, mereka tambah karbon, arang ditumbuk, terus ditambah silika, kaca, beling. Nah, itu ditanur, dimasukkan ke dalam perapian itu 6 jam minimal. Nanti yang tadinya penuh itu dia mengulek di dalam, terolah, ini membuat pola dia, tapi lembut sekali, polanya lebih kecil dari rambut, mikron memang. Terus nanti tinggal segini, tinggal 1/6 mungkin. Nah, dari woods itu kemudian ditempa, jadi tidak usah dilipat-lipat lagi, jadi satu pedang. Nah, menurut penelitian, woods ini dari Kalinga, India, dari Asoka, zaman Asoka yang di sinetron ditonton istri-istri kita itu. Karena kita tidak bisa ganti channel ya, Antv itu kan kita tidak bisa ganti channel. Jadi maka ada Pak Meo, kalau mau mengubah dunia, ubahlah sebelum nikah ya. Kalau udah nikah jangan kan mengubah dunia, mengubah remote channel TV aja kita nggak mampu gitu kan. Jadi zaman Asoka itu kenapa mereka buat woods? Karena untuk menyatukan India, mereka seperti yang dilakukan Kaisar Qing Huangdi menyatukan Cina, mengerahkan semua prajurit ke medan perang. Akhirnya sepi, yang kerja akhirnya perempuan. Jadi yang kerja membuat pedang perempuan. Jadi akhirnya para ahli di Kalingga waktu itu buat teknik bikin pedang, baja kuat, tapi namanya sekali pukul jadi. Nah, sampai sekarang beberapa daerah di India itu panjatnya perempuan sampai sekarang, panjat pandai itu. Panjat itu kenek ya, apa yang bantu itu perempuan. Jadi pandai satu orang laki-laki, panjatnya perempuan itu di India masih banyak karena warisan dari zaman Asoka. Jadi begitu wood sudah jadi, itu cuma dipukul panjangnya sekali, digigit jadi pedang. Tapi bajanya lumayan, tapi tetap ini instan, tetap secara logika ilmiah
metalurgi lebih bagus yang teknik proses lama ya Tosan Aji kita seperti itu. Nah, teknik Tosan Aji ini selain diterapkan pada keris juga diterapkan pada pusaka lain di Nusantara di luar alat dapur ya sama alat kebun. Jadi kita tidak mungkin menjumpai alat kebun, alat dapur itu menggunakan Tosan Aji karena effort waktu membuatnya dengan kegunaannya tidak sebanding. Dan memang di alat kebun dan alat dapur tidak mengenai senjata lain, karena di peperangan itu kan senjata ketemu senjata, senjata ketemu tameng ya, senjata ketemu tulang musuh. Jadi ada kemungkinan baja itu patah, makanya digunakan teknik Tosan Aji ini. Sedangkan di dapur dan di kebun kita tidak takut patah. Baja-baja itu tidak usah dilaminasi, karena memang hanya ketemu kayu dan ketemu sayur kan begitu. Jadi beberapa daerah nanti ada tumbak, pedang, kudi, kujang. Nah, kujang sendiri dari kudi hiang. Kudi hiang terus kudiang jadi kujang. Kudi ini campuran antara kampak sama arit. Karena dulu leluhur kita itu masuk hutan butuh kampak dan butuh arit, daripada bawa dua alat disatukan. Nah, kujang itu kemudian mengecil. Kudi-kudi kuno itu masih besar-besar ya, kampaknya besar, aritnya besar. Kampaknya bisa buat kampak, aritnya bisa buat ngarit. Tapi kujang ini sudah distilasi. Tetap sisi kampaknya ada, sisi aritnya ada. Terus ada wedung, ada cundrik, badik, rencong dan lain, dan arit. Arek ya, kalau orang Madura bilang arit malah arek itu celurit. Tapi arek di Surabaya artinya anak arek apa bocah. Ya, itu urusan kajian etimologis. Nah, jadi di daerah yang sudah punya senjata asli itu keris bersanding dengan senjata mereka. Jadi di Bugis misalnya mereka punya badik juga punya keris. Di Aceh, di Gayo itu mereka punya rencong, punya siwah, tapi juga punya keris. Begitu juga di daerah yang lain. Nah, ada pertanyaan yang belum terjawab sebenarnya. Apakah memang pertama kali Tosan Aji itu dulu dibuat untuk bikin keris, buat keris, baru kemudian senjata lain seperti tombak, pedang dibuat dengan Tosan Aji, atau memang semua senjata pusaka kala itu dibuat dengan Tosan Aji? Itu masih ada perdebatan juga seperti itu. Artinya tadi kita sudah singgung salah satu yang membuat UNESCO itu tercengang, ya, terpana, termelongo-melongo itu kok bisa senjata tikam yang kalau di daerah lain ya cuma belati itu kan. Kita lihat Perang Dunia Kedua misalnya, prajurit-prajurit Eropa saling berperang ya hanya seperti pisau Kopassus kita ya kan. Tapi kok ini senjata tikam nih orang Nusantara ini bikin kok kayak gini nih, maksudnya apa? Ternyata memang dititipi banyak pesan-pesan itu hadir ya, ada timbul dapur baru, yaitu itu ada maksudnya. Jadi dari dapur yang paling awal sederhana yang kita sebut pakai budo-budo tadi, ada brojol budo, ada sepang budo, ada petok dan jalak budo dan lain, kemudian jadi lebih rumit, ada tilang upeh, ada jalak lucu madu, ada jari dan lain-lain, sampai menjadi keris lo nanti ada lo 2, lo 5 sampai lo 13, bahkan ada lo yang lebih ya, ada 13, 15 sampai lo 23 juga ada. Nah, itu sangat rumit sekali. Jangankan keris, saya ketika membawa anak-anak mahasiswa untuk acara budaya di luar negeri, misalnya di Eropa, kita jelaskan udeng, itu mereka pusing. Wah, baru udeng, belum jari batik, belum yang lain, baru udeng. Udeng yang begini, ini ada belumbangannya, ini ada kemodo pinggirnya, terus cara buatnya gini, itu pusing. Oh, budayamu terlalu complicated, terlalu rumit. Kami pusing, kami butuh penelitian lama untuk itu. Baru ngomong udeng mereka udah nyerah, udah pusing. Harus bikin proposal penelitian khusus untuk ngomongin udeng, mereka bisa bilang gitu. Bagaimana yang ngomongin dapur? Masing-masing dapur ini perbedaan rincian yang muncul. Brojol hanya punya pejetan, bahkan brojol kuno nggak ada pejetan gitu. Terus nanti sepang yang gonjonya ke kiri dan ke kanan itu munculnya masing-masing ada cerita, ada kisah. Di balik itu kenapa desain itu muncul secara fungsional, ada makna, ada kisah juga, ada struktur yang menyebabkan di balik itu. Secara semiotik, simbol lambang juga ada titipan. Kemudian di daerah Gandek muncul belalai gajah, ya, terlalai gajah. Itu ada ceritanya. Di situ hadir Betara Ganesha di tempat jempol mejet itu. Mejetan juga penemuan penting. Jadi
ketika kita nikam, kalau hanya begini, hanya digar oleh gonjo, itu masih poin yang kita tuju, arah itu masih nggak stabil, karena masih bisa miring-miring. Tapi begitu sudah dipencet, itu mau arah tusuk mana kita nggak akan meleset. Itu di dunia cuma ada kita. Nanti kenapa gande itu nanti dikasih gono hidungnya telalai gajah? Kenapa harus kehadiran Bathara Ganesha itu harus ada di situ? Itu ada ceritanya juga. Nah kalau itu tidak ke arah fungsi, sudah ke arah semiotik dan ke arah simbol. Karena adanya belalai gajah itu tidak ada fungsi sama sekali dalam ergonomis untuk menikam gitu. Tapi jempolnya aslinya harus ada itu. Tapi itu ada sejarahnya. Nah keris-keris, kenapa dapur ini tetap terjaga? Karena ada istilah pancer. Pancer adalah pertama kali dapur yang dikreasikan oleh Empu. Kita tidak tahu namanya Empu, kecuali ada beberapa pancer keris baru yang dibuat zaman Mataram, zaman Jogja atau Solo atau zaman itu kita masih bisa trace. Nah, pusaka-pusaka keraton yang muda itu kita bisa trace pancernya itu yang mana. Makanya kalau di Jawa itu Kanjeng Kiai misalnya, keris keraton. Nanti ada putrannya. Putran itu tiruan. Ada upacara putraan itu ada. Tapi untuk keris-keris yang dapur sudah lama, kita akan nggak bisa trace mana yang pancer. Dan akhirnya tidak ada istilah putran di keris dapur yang lumrah dan berumum di masyarakat. Itu sudah dianggap folklore milik masyarakat. Jadi ketika Empu membuat tilam UP atau membuat apa, tidak perlu izin mutrani. Tapi begitu ada pangeran di keraton ingin mutrani keris pusaka ayahnya gitu, keris dari leluhur, harus ada upacara karena nama dapur pancernya itu tertentu. Terus ini putran ke-1, putran kedua seperti itu. Jadi mungkin kalau kita dianugerahi kemampuan dan kemudahan, kita bisa menteri semua. Oh ternyata betok Budo itu pancernya yang ini itu mungkin bisa, tapi ya itu harapan ya, karena rumit sekali itu. Bagaimana kita bisa menteri seperti itu, padahal nun sewu bukti korupsi KPK nya nyarinya susah sekali ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini salah satu yang bikin kawan-kawan di peneliti UNESCO kan yang menetapkan masterpiece itu, mereka ada tim perumusnya itu, mereka tercengang. Dulu yang maju ke sana itu rombongan ya dari almarhum Pak Haryono Guritno. Kita doakan bersama tokoh kita yang baru saja mendahului kita, Bapak Haryo Guritno, termasuk tokoh peririsan dulu awal-awal bersama Detrich dan Pandeman Diponegoro, termasuk beliau bertiga yang berjuang metani itu membuat perjalanan muhibah untuk menghidupkan lagi perkerisan. Baru saja meninggal hari Senin kemarin kalau tidak salah. Nah kemudian beliau juga yang membantu dari namanya apa ya kalau di Jakarta, beliau membuat paguyuban di Jakarta tapi sudah tidak aktif. Kemudian ada dibantu oleh kawan kita Pak Gaura. Ada yang kenal Pak Gaura? Orang Amerika masalah, kesempatan Pak Gaura, orang kulit putih tapi menjadi dalang di Surakarta. Jadi iya orang Belanda ya, tapi sering tinggalnya di Thailand kalau nggak salah, di Indochina dia sering tinggalnya. Nah beliau juga yang menemani ke UNESCO. Nah salah satu yang membuat tercengang tim kawan perumus UNESCO ini dapur. Karena ada ratusan macam dapur dengan rincian berbeda-beda, dengan nama berbeda, dengan latar belakang cerita yang berbeda-beda. Mereka gede-gede itu geleng-geleng. Kok bisa ini orang Nusantara sebenarnya? Kok ada waktu, kok ada suatu pengabdian yang seperti itu untuk, dan ada apa dengan keris gitu? Ada apa dengan sejarah tikam ini? Karena memang tidak hanya untuk menikam, karena dengan keris sebagai pusaka yang diturunkan dari ayah ke anak ke cucu itu ada pesan mau disampaikan. Jadi di bacaan rincian, di bacaan dapur itu ada pesan. Nanti juga ada di pamor. Monggo beli Lego. Tadi kita sudah bahas pamor sedikit. Pamor ini juga jenisnya minta ampun, buatnya juga minta ampun ya. Jadi ada risiko banyak dalam pembuatan pamor karena takut molet, takut meletek itu ya. Itu sangat rumit sekali. Oleh pandai luar negeri itu selalu ditambahi boraks. Tapi saya tidak menemukan
penempaan tradisional menambahkan boras. Boras kalau tradisional namanya bleng yang dari garam gunung itu boras tradisional. Kita tidak menemukan naskah atau apa yang menambahkan bleng ketika penempaan. Berarti kita ada suatu memang menghayati proses yang tidak perlu boras-boras itu instan, agar cepat nempel, tidak mudah meletek dan lain-lain. Jadi tadi di pamor jenisnya banyak sekali, kita bisa banyak baca di bukunya almarhum Pak Nino Guritno ya, keris antara mistik dan lain ya. Itu ada lengkap pembuatan keris, berikut pembuatan pamornya. Terus di bukunya almarhum Pak Bambang Haji Luksmo, SPD keris juga banyak. Jadi kita juga kalau ada perapen sebenarnya bisa eksperimen sendiri, pamor ini, pamor itu dan lain-lain. Jadi nah pamor itu di sini saya tidak tulis dengan cetak miring karena sudah masuk ke KBBI. Dan kata-kata sudah habis, sudah habis waktu saya, belum loh. Jadi pamor ini sudah masuk ke KBBI, makanya saya tidak cetak miring, saya cetak lurus. Kalau kata-kata yang dari serapan itu kita cetak dengan cetak miring, tapi pamor itu cetak biasa. Karena sudah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, tapi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pamor diartikan sebagai suatu kewibawaan. Ada istilah, pamornya turun gitu. Pamornya turun berarti wibawanya turun. Itu kalau dalam konsep Melayu ya. Karena bahasa Indonesia kita dari bahasa Melayu, itu juga cerita tentang bahasa Indonesia sebagai Melayu itu juga membuat merinding bangsa asing. Karena ketika 28 Oktober, semua pemuda itu berkumpul, Yong Yava, Yong Bali, Yong Selebes, Yong Ambon berkumpul. Nah, mereka sepakat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Di luar negeri tidak mungkin terjadi. Luar negeri berbeda bahasa itu pisah jadi negara lain. Terakhir itu Cekoslowakia berpisah, Ceko sendiri, Slovakia sendiri. Sebelum itu Yugoslavia pakai perang kan, Bosnia, Kosovo, Serbia. Nah, kalau di luar negeri kejadian pas Sumpah Pemuda itu pasti orang Jawa yang jumlahnya jauh lebih banyak akan minta bahasa Jawa sebagai bahasa negara. Itu kalau terjadi di luar negeri. Tapi memang darah Nusantara kita yang bersatu, yang sadar kita pernah bersatu di Sriwijaya dan Majapahit, apa itu tidak pernah ada seperti itu. Jadi orang Jawa dengan legowo, dengan ikhlas, dengan rela pakai Melayu aja, yang mudah dan sudah banyak difahami. Karena bahasa Jawa susah, orang Jawa belajar bahasa Jawa aja susah. Kok nyuruh saudara yang lain belajar bahasa Jawa, itu kan namanya menyusahkan. Jadi akhirnya itu tadi. Jadi itu yang membuat banyak orang Barat, orang luar itu tercengang dengan kita. Nah, mereka mempelajari. Saya sendiri S1-nya itu filologi, yaitu ilmu naskah kuno. Saya di Sastra Jawa UI, penjurusan saya filologi. Banyak penelitian filologi yang dibiayai oleh luar negeri, oleh Ford Foundation, Toyota Foundation, Rockefeller Foundation, IFOS, Asia Bank. Tapi hasil penelitiannya tidak dipublish di kita, disimpan oleh mereka. Yang paling banyak juga Smithsonian Institute. Jadi keheranan mereka terhadap Nusantara itu mereka kumpulkan kajian-kajian naskah kuno mereka, tapi kita nggak diberi akses. Bahasanya kepintaran kita itu mau mereka ambil, tapi kita jangan sampai tahu biar mereka ikut ambil unggulnya, tapi kita biar jadi recehan terus gitu. Itu terjadi, saya lihat sendiri. Kita susah untuk mengakses penelitian yang kita lakukan sendiri, kita susah untuk mengakses, karena nggak dipublish di sini. Termasuk yang terakhir itu fosil manusia purba pygmy yang di liang buah Flores, itu pun mau direbut sama Amerika, sama arkeolog sana, tapi oleh balai arkeologi kita direbut balik, fosilnya kita rebut balik, penelitiannya kita rebut balik. Tapi ya mereka mungkin sudah sempat nyimpan di hard disk mereka kan. Jadi memang walaupun ilmu itu harusnya netral, tapi di dunia yang penuh persaingan ini kita juga harus waspada, karena kalau kita terlalu lugu ya kita dikadalikan gitu. Jadi mereka butuh kegemilangan, mereka mengakui kegemilangan Nusantara yang sejak zaman purba kita sudah mampu mengarungi Samudra Hindia dengan teknologi canggih, di mana perahu kapal saat dunia lain belum berani melewati Atlantik dan Samudra Hindia belum berani. Kita memperdagangkan rempah, dan kalau kita sudah berdagang keluar pasti tempat asal itu sudah canggih sekali, karena ada logistik, ada navigasi dan lain-lain. Jadi mumi Mesir itu yang paling tua katanya 5.000 tahun sebelum Masehi ya, itu
menggunakan bahan-bahan kita. Tanpa bahan rempah kita mau mesin nggak jadi. Logikanya jauh sebelum itu berarti sudah kenalan dengan bahan-bahan kita. Berarti kita sudah sampai ke sana. Karena nanti mereka olah dulu, mereka teliti. Mungkin mereka juga belajar dari kita bagaimana ngolah rempah itu menjadi balsam untuk mumi dan lain-lain. Nah, contoh realnya itu adalah Madagaskar. Madagaskar itu penduduknya keturunan kita. Mereka ngaku sendirian bahasanya masih ranah Austronesia, mirip kita. Dan mereka perahunya bercadai karena memang leluhur mereka dulu datang dengan kapal sadi. Dan itu jauh sebelum Mumi, jauh bisa jadi leluhur Madagaskar 10.000 tahun sebelum Masehi. Dan mereka membawa bibit padi dan bibit tanaman yang lain, tanaman-tanaman tropis dari kita Nusantara. Di Madagaskar itu ada pisang, ada jambu, ada apa, padahal itu bukan tanaman Afrika. Nah, dari pantai timur Afrika, tanaman kita itu berkembang sampai ke tengah. Tapi begitu tengah sampai ke barat itu tidak ada tanaman tropis kita, karena memang jangkauannya dari situ. Sempat rekan-rekan pasukan Garuda yang ke Kongo, ketika ke pedalaman Kongo lihat ada hutan durian. Kongo itu sudah dari pantai timur agak ke tengah. Kata orang Kongo asli, Pak, tentara itu jangan dimakan, itu buah setan, buah beracun, gundulmu, kata orang ini kan. Pasukan Garuda dipanjat, jadi bingung orang Kongo, sini le, isi enak gitu. Akhirnya baru orang Kongo ikutan makan durian, karena itu bukan tanaman endemik mereka. Itu tanaman kita yang dibawa oleh pelaut-pelaut kita dulu. Itu bukti kegemilangan kita dulu. Tapi kita harus introspeksi diri. Kita kok jadi lupa gemilang begitu, bagaimana ya? Kira-kira. Jadi itu 10 menit tentang kehebatan kita, termasuk pamor ini dulu dibuat dari meteor. Kemudian ferumnya itu besinya dari bumi. Jadi dari situ sudah ada pemahaman. Kalau kita bicara teori atom, radiasi dan nuklir, itu sudah bicara pemahaman radiasi bumi dan radiasi langit. Jadi karena meteor itu kalau di sini ada Satam yang di Belitung, tapi itu meteor silika, meteor kaca itu tidak bisa untuk bikin keris. Hanya beberapa meteor logam, kalau di Jawa itu jatuh di Prambanan, terus pernah jatuh di Solotigo, tapi disimpan oleh keraton semua. Beberapa bagian yang Solotigo itu ada di museum, mungkin di Semarang saya lupa. Dan di keraton masih ada batu pamornya, itu Kanjeng Kiai Pamor namanya. Nanti kalau ada buat pusaka keraton dijual sedikit gitu kan. Nah, di meteor yang kalau kita ke Belitung, batu Satam itu kita pegang aja seperti baterai, masih berdenyut ya, ada energi. Karena energi kosmik dari sana, dan memang mengalami perjalanan, mengalami panas, watas atmosfer, tekanan dan lain-lain. Jadi kalau kita pegang itu kayak nyut kayak baterai itu. Nah, bagaimana meteor yang logam? Karena media logam tentu lebih menjadi kapasitor daripada media beling yang isolator ya. Kalau logam itu kan konduktor energi. Sedangkan beling itu, kaca itu isolator. Jadi kita bisa membayangkan kalau kita pakai pendekatan ilmu hermeneutik, bagaimana leluhur kita dulu, para empu-empu itu bisa mengetahui seperti itu, bisa mengetahui meteor jatuh di mana itu gimana. Kalau kita kan orang modern pakai radarnya NASA, ya itu radar NASA nanti ada asteroid, ada lain. Nah, dulu kan belum ada itu. Terus nyuruh muridnya, di sana ada meteor jatuh. Gitu. Nanti nyuruh muridnya ke keraton juga, kabari juga raja, terus ada yang suruh ngambil, itu bisa tahu ya, karena pengolahan energi dalam, karena kita mikrokosmos ini ya, bukan alit ya, itu pasti berhubungan dengan kosmos, karena ada karbon di kita, ada ferum di kita, ada oksigen. Itu mereka pribadi secara ether, secara atom itu berdialog juga secara energi dengan karbon yang di luar. Itu baru bicara materi, belum bicara energi yang di dalamnya, belum bicara energi ilahi yang menciptakan makrokosmos dan mikrokosmos. Jadi mungkin leluhur dulu yang ya kita sekarang mungkin harus menyusul ya, harus mendalami lagi. Itu dengan sama di hening itu bisa tahu sana ada bahan besi bagus, oh ini ada campuran iridiumnya, ini ada uraniumnya. Karena terkadang memang keris itu radiasinya tinggi sekali, jadi ada radioaktif tapi tidak membahayakan. Tapi bahan-bahan yang disebut logam jarang ini itu secara baterai, konsep kapasitor energi itu sangat besar sekali. Makanya ada keris yang bisa nahan petir,
atau keris yang bisa nundung hujan, itu kan bicara energi sebenarnya. Bagaimana hujan itu kan terbentuk secara fisika dan kimia. Ada ion, ada tekanan, ada apa, ada di sana ada helium, ada apa. Nah, secara petunjuk dari Tuhan, Empu kuno itu bisa membuat seperti itu. Dan yang disebut akhirnya ada persatuan antara lingga dan ioni, bilah disebut lingga, fisik yang kelihatan. Sedangkan energi di dalam itu disebut, jadi ada hardware dan ada software. Nah, software itu sekarang lagi orang dunia lagi ribut membuat yang namanya artificial intelligence atau robot android cyber yang bisa nanti gerak sendiri itu. Nah, sebenarnya Bionicris bagi software itu sudah artificial intelligence sebenarnya. Jadi Empu selain bertanggung jawab, Empu kuno, karena kita juga masih PR Pak Wandi. Karena kalau kita putus petunjuk dari Tuhan, ya kita nggak dapat seperti yang petunjuk dulu diterima Empu zamanku. Nah, kita sekarang gali lagi karena kita pernah mengalami penjajahan. Di zaman penjajahan itu sekarang juga mungkin kita masih dijajahan. Karena banyak saudara-saudara kita, maaf, yang berwatak inferior itu merasa lebih rendah dari bangsa lain. Justru sewu jadi berlebihan memuja asalnya agama impor itu misalnya, berlebihan memuja orang Arab misalnya. Itu yang satu karena K-pop, karena kelas menengah suka populer, berlebihan memuja Korea seperti itu. Jadi di kita sendiri gejala inferior itu muncul. Nah, bagaimana sadar untuk membangun kembali Nusantara yang gemilang dan mencapai keseimbangan, kesadaran lagi seperti para empu kuno dulu memohon petunjuk dari Tuhan untuk mewakili karyanya di dunia, itu kan PR kita juga. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, kita tidak ingin mengoyai segoro ya, hanya sekedar sharing. Itu kegelisahan yang kami rasakan. Kami yakin juga kegelisahan sama dirasakan oleh saudara kita di sini semua, gitu, kira-kira. Jadi nanti pamor selain dalam ranah seni, dalam ranah teknik tadi ya, atau nanti sebagai buffer antara besi dan baja, tapi juga sebagai keindahan semantik mitis dan estetis. Mitis dalam artian begini, lambang, jadi kita bisa mengetahui ioni dalam sebuah keris dari pamornya. Jadi seperti mekanisme indikator gitu, para empu itu membuat hardware dan software. Software itu sesuai pesanan dan sesuai kecocokan. Jadi kita ada bisa itu doro gitu ya, priai datang ke Empu, kita dibuatkan duo bilah keris, nanti dihitung pakai primbon kecocokannya apa, terus jadilah hardware bilah seperti ini. Nah, nanti softwarenya tentu sesuai dengan itu. Jadi itu sebenarnya signature tanda tangan seperti sidik jari. Jadi perkenan Tuhan kepada si pemesan lewat empu itu nanti beda-beda. Nah, ioni itu oleh empu diperlihatkan di pamor. Jadi orang bisa melihat, oh ini keris softwarenya, ioninya atau artificial intelligence itu. Kalau pamornya untuk walang, berarti doanya software untuk perlindungan. Kalau pamornya kulit semongko, berarti untuk benteng, untuk biar tidak ditembus. Kalau beras hutan untuk kemakmuran, kok perdagangan kebak berarti untuk sebuah sumber kesejahteraan dan lain-lain. Jadi pamor selain sebagai art juga sebagai indikasi petunjuk praktis sebenarnya, teknis dan praktis. Mau tahu ini ioninya apa? Yaitu pamornya. Kira-kira begitu. Monggo beli. Nah, ini ada ragam pamor. Gambar tadi itu sewu. Nah ini kebetulan beberapa dari koleksi saya foto. Itu ada pamor kulit semongko beriku nurung Sumenep Koso Madura. Terus itu ada keris Carito yang sebelahnya dari kanan ya. Itu lo 11 sebenarnya, tapi karena tangguh pejajaran lo-nya nggak jelas. Dan kita temukan juga di Bali keris-keris kuno yang mirip pejajaran ya, yang lo-nya nggak jelas. Iya, lo sama lo. Kalau di kita namanya kembo. Kembo itu nggak kelihatan. Nah, ini lo 11 tapi kayak keris lurus, pamornya Polo Tirto. Kemudian ini pajajaran lurus, dapurnya Tilampupe. Ada di Madura Koso itu Brodol, pamornya malah di Sinebar. Sebelah lagi itu Koso juga, Madura, tapi pamornya kulit semongko. Nah, secara praktis para empu sudah menunjukkan itu
ini softwarenya apa. Jadi kalau di laptop itu ada stiker, oh ini pakai Pentium sekian, morokopnya apa itu ada di sini. Nah, stikernya itu pamor itu untuk melihat Hyundai kira-kira begitu. Jadi secara ilmu teknologi kita itu sudah canggih. Membuat produk juga ada labelnya, ada indikasi untuk apa itu nama manual book. Manual book untuk orang bisa menggunakan instrumen itu yang beda-beda. Kalau instrumen HP beda itu kan manual booknya juga beda-beda. Kira-kira sesematik itu leluhur kita dulu. Kita tinggal terima, tinggal meneruskan, tapi ya bagaimana kita ke depan menyikapi anugerah Tuhan yang seperti ini? Moga boleh. Jadi, nah, kemudian kita teruskan ke nasib bangsa ini ya. Soalnya nasib bangsa ini kan di tangan kita sendiri. Tapi kita tidak boleh selak, menafikan kita pernah dijajah. Kita dijajah karena kita mudah diadu domba. Sekarang sedihnya kita yang masih muda, gara-gara pilkada, gara-gara pilpres, mudahnya hoax, meme itu masuk ke grup WhatsApp atau di-share kawan-kawan. Terus orang percaya, terus keadu domba. Kalau logikanya adu domba itu pasti dari luar. Dan saya kita semua kerabat di sini nggak mungkin kita ingin pecah. Kalau ternyata ada kita kisruh perang itu pasti yang adu domba dari luar. Tidak ada orang kita. Nah, tapi kesadaran sejarah itu kurang karena sudah pola adu domba itu kan berulang, cuma topengnya yang berbeda-beda. Jadi dalam cerita Batak Folklor bahkan catatan-catatan Barat pun betapa heroiknya para pahlawan kita ini mempertahankan jengkal demi jengkal tanah dengan jiwa raganya itu ditemani oleh keris dan tosan haji yang lain. Kita tidak lupa bagaimana pahlawan kita rebutan. Kita selalu mendoakan bagaimana tidak pahlawan kita tidak memikirkan kepentingan pribadi demi nusa bangsa. Nah, kemungkinan sekarang sudah mulai luntur karena kebanyakan mementingkan kepentingan golongan dan perut sendiri daripada kepentingan bangsa. Nah, bagaimana semangat yang tadi itu sebenarnya keris itu banyak titipan cerita atau inskripsi dari dapur pamor dan dari semata sejarah itu untuk direvitalisasi juga kembali. Bagaimana semangat perjuangan dalam budaya tosan aji keris ini kita hidupkan kembali. Kita membuat tamparan secara moral ke yang ada sekarang. Kok bisa kita berlawanan 180 derajat dari pendahulu kita? Dulu demi tidak dijajah itu berjuang dengan keris, dan akhirnya kita sedih banyak keris kita sekarang ada di Amsterdam di Tropen Museum ya, sama di Leiden karena di pahlawan kita yang sudah gugur kerisnya diambil, pedangnya diambil, disimpan di Tropen Museum Amsterdam. Tropen Museum itu museum negara tropis. Jadi Amsterdam punya museum, maksudnya negara tropis itu kita jajahannya. Nanti di Tropen Museum ada ruangan Jawa, ruangan Batak, ruangan Bali, ruangan Sunda. Nah di situ nanti senjata dan keris dari tiap daerah itu dipajang di situ bersama foto-foto penaklukan. Kalau di kita itu sejarah pahit karena itu kita belum bisa dijajah karena ada domba. Di mereka itu trofi, mereka membanggakan diri, lu saya menang. Nah keris-keris kita banyak di sana. Sebenarnya bisa dipulangkan sebenarnya, tapi mungkin belum sekarang. Dengan kondisi negara kita yang seperti ini, kalau keris-keris dipulangkan sampai sini dijual lagi nanti sama oknum ya. Sampai baru dari tangan duta besar Belanda besoknya sudah ada di Facebook gitu kan, repot lagi. Naskah kuno juga begitu, naskah kuno yang berbahan beruang kertas dan rontal lah itu banyak di sana, tapi kita mau bawa pulang nanti aja kayaknya. Di sini malah tambah repot. PR kita masih banyak di sini, tapi bisa dibawa pulang karena Vietnam dengan bantuan UNESCO kira-kira tahun 2000 berapa itu berhasil membawa pulang semua koleksi kebudayaannya yang disimpan di museum Amerika dan Perancis, karena Vietnam pernah dijajah Perancis dan pernah dijajah oleh Amerika. Itu berhasil dibawa pulang dengan bantuan UNESCO. Sudah kita bilang, tapi Vietnam kan tidak seperti kita. Vietnam kan sosialis, jadi pemerintahannya ya rapat betul ya, yang namanya barisan sosialis, dan apalagi Cina komunis itu rapat betul. Jadi ketika barang pulang disimpan di museum. Bahkan di Cina itu
jenazahnya mau cetung masih ada diawetkan gitu di museum itu. Nah kalau jenazah aja diawetkan apalagi benda-benda yang lain. Tapi di kita belum kayaknya. Nanti kalau kita ambil pulang, Dubai lagi, masuk lelangan, masuk. Nah, yang kita sedihkan sebenarnya, keris sebagai simbol heroik dan perjuangan